Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 17 Februari 2024. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Matius 9 ayat 2 sampai pada ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa, mengangkat ucapan syukur kepadamu, menandai segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi ini dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat 2 sampai pada ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lumpuh Dipulihkan. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Kemuliaan Yesus Kristus. Kamalakbiranna Yesus Kristus. Bacaan hari ini menyuguhkan kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa kepadanya. Ia mengapresiasi tindakan tersebut atas usaha dan harapan kesembuhan dari Yesus. Menariknya, saat Yesus mengampuni dosa orang lumpuh,
segelintir ahli Taurat mencibirnya. Akan tetapi, jika bacaan ini ditelisik lebih jauh, bukankah orang lumpuh tersebut membutuhkan kesembuhan? Lalu mengapa Yesus mengampuni dosanya? Apakah kelumpuhan tersebut berakar pada dosa? Sesungguhnya, kelumpuhan tersebut tidak berakar pada dosa. Ada anggapan dalam benak banyak orang bahwa kelumpuhan, kebutaan, dan penyakit disebabkan oleh dosa. Tidak seperti itu. Toh, bukankah orang yang sehat dan hidupnya nyaman tidak terlepas dari dosa? Akan tetapi, dosa lebih mematikan dari kelumpuhan. Karena itu, Yesus mengampuni dosa si lumpuh. Ia dapat mengampuni dosa karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cibiran dalam hati para ahli Taurat sebenarnya menunjukkan jika mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Meski sudah tersiar kabar bahwa Yesus berkuasa atas berbagai penyakit dan kuasa kegelapan, mereka tetap tidak percaya. Semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus merupakan bukti kemuliaan yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Pesan bacaan ini adalah bahwa kemuliaan Kristus menembus semua sekat dalam hidup manusia. Sekat dalam hal ini, penyakit, pergumulan, kelas sosial, dan lainnya. Dari seorang yang sakit pun, Yesus sanggup menyatakan kemuliaannya. Pun begitu dengan sehat. Bahkan dosa manusia, yakni sesuatu yang bersifat racun, dapat diobati oleh Yesus. Jadi dari kisah ini, kita mau diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Kristus dalam iman serta pengharapan, maka lihatlah dan rasakan kemuliaannya. Amin. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semua itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami mau datang berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena suatu sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam hidupnya, agar saudara kami dapat memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Anugerahi
kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Mari Tuhan bimbing kami, sertai dan lindungi kami Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak datang membawa doa ini kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.